Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Kevin Aldebaran, jurusan Teknik Informatika Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai proyek robot sederhana. Ya, seperti itu. Nah, untuk pemilihan robot yang akan saya presentasikan, yaitu saya akan menggunakan robot drone. Kenapa drone? Karena menurut saya drone ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, controller, sensor, dan akuator. Oke, mari kita lanjut untuk pengertian drone itu sendiri, yaitu sebuah kendaraan udara tanpa awak. Bentuk drone akan menyerupai pesawat terbang atau juga helikopter dalam ukuran kecil yang dapat dioperasikan tanpa dikendarai oleh awak atau pilot. Alat canggih ini menggunakan remote control untuk dapat mengontrol drone saat terbang mengudara. Namun, karena terus berkembangnya kemajuan teknologi, saat ini siapapun dapat memanfaatkan alat drone tersebut. Bisa dikatakan untuk drone ini pemanfaatannya di kalangan sipil mempunyai banyak kegunaan, seperti pencarian dan penyelamatan, pemantauan lalu lintas dan cuaca, mengantar barang, memadamkan api, dan juga mencari cara foto yang bagus di bidang fotografi. Oke, untuk permasalahan yang ingin diatasi robot tersebut adalah robot ini sifatnya manusia tidak dapat melakukannya. Mungkin bisa melakukannya, akan tetapi tidak semaksimal yang dilakukan oleh drone tersebut. Tergantung drone tersebut dipakai untuk apa gitu. Misalnya drone-nya dipakai untuk pertanian, di sini drone ini disediakan alat penyemprot seperti disinfektan. Nah, di situ bisa digunakan oleh kita melakukannya secara jarak jauh agar melakukan sesuatu pekerjaan dengan mudah dan cepat. Nah, untuk cara kerja ataupun komponen utama dari drone tersebut, yaitu untuk kontrolernya tersebut, yaitu mesinnya itu kontrolernya itu kita memakai Arduino. Nah, untuk sensornya kita menggunakan sensor gelombang, di mana drone ini akan menangkap sinyal dari remote, dan remote akan mengendalikan si drone tersebut. Dan untuk akuatornya sendiri yaitu sebuah kipas yang dapat mengatur naik turunnya drone, maju atau ke belakang drone, ke kiri atau ke kanan drone, itu merupakan akuatornya gitu. Oke, di sini untuk alat-alat yang digunakan pada drone ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat drone menggunakan Arduino Uno. Yang pertama yaitu rangka. Rangka harus kuat dan fleksibel. Untuk mengakomodasi gemetarannya yang dihasilkan, rangka harus memiliki plat untuk penahan untuk memasang elektronik, lengan 4 dan 4 bracket motor untuk menghubungkan setiap motor ke lengan. Bahan yang digunakan bisa aluminium, serat karbon, dan kayu. Nah, yang kedua yaitu motor. Motor ini identik dengan motor DC tradisional. Mereka tidak memiliki kuas. Pastikan untuk memeriksa RPM, putaran per menit, yang dapat dihasilkan motor melalui peringkat kV, atau bisa disebut dengan konstanta RPM motor. Oke, untuk yang ketiga bahannya atau alat yaitu propeller. Propeller akan menghasilkan daya dorong yang diperlukan untuk quadcopter. Selanjutnya, alat yang keempat yaitu pengontrol kecepatan elektronik. Perangkat ini akan mengontrol kecepatan motor. Ini memiliki input baterai dan output motor dengan 3 fase. Kamu akan membutuhkan 4 untuk setiap motor. Ingat, tingkat arus maksimum yang akan diberikan oleh sumber saat memberi ASC. Juga melihat apakah ASC ini dapat diprogram sesuai kebutuhan kamu. Misalnya jika kamu ingin mengubah
tentang frekuensi sinyalnya. Oke, untuk yang kelima yaitu baterai. Nah, baterai ini bagusnya untuk drone ini adalah baterai LiPo. Ini memberikan arus yang ideal untuk aplikasi ini dan tidak berat. Kamu juga bisa menggunakan baterai 2X ZP Compact 3700 mAh 3S 25C. Oke, untuk alat selanjutnya yang keenam yaitu Inertial Measurance Unit atau bisa disebut dengan IMU. Nah, papan ini akan mengukur orientasi, kecepatan, gaya gravitasi, dan lain-lain. Dan untuk meratakan quadcopter kamu, satuan ini terdiri dari giroskop 3 sumbu untuk membaca kecepatan sudut dan akselerometer untuk mengukur kecepatan dan gaya. Nah, alat yang ke-7 yaitu flight controller. Nah, di sini untuk controllernya kamu dapat menggunakan papan pengontrol normal atau Arduino Uno. Dan yang terakhir adalah RC transmitter. Nah, ini yang sangat penting dari aplikasi alat atau robot Arduino ini. Nah, kamu dapat memprogram dan mengontrol quadcopter Anda pada pemancar RC. Anda dapat memilih dua metode, akrobatik atau stabil. Nah, sebagai pemula, kamu tetap menggunakan mode stabil. Kecepatan motor akan dikontrol secara otomatis dan drone akan tetap seimbang. Dalam metode akrobatik, giroskop adalah satu-satunya nilai pemrosesan, tongkat pengontrol, dan membantu kamu dalam mengontrol kuat dan tidak diseimbangkan ulang secara otomatis. Metode ini berguna saat melakukan aksi udara, tetapi sulit dikendalikan. Beberapa sistem kendali RC termasuk Futaba, Spectrum, Funigi, dan FlySky. Nah, untuk demonstrasinya saya akan kita lihat aja untuk demonstrasi dari alat tersebut. Check it out. Nah, pada kali ini saya akan memunculkan drone pada papan catur ini. Yang pertama, kita tambahkan dulu sebuah objek. Nah, objek robot. Kemudian saya akan ambil DJI. Kemudian saya akan menambahkan sebuah drone. Di sini kita memakan waktu yang lumayan lama, tergantung device yang digunakan pada komputer tersebut. Nah, di sini kita udah ada drone-nya, kita naikkan, kemudian kita play dikit. Nah, ini adalah drone otomatis ya. Jadi drone ini kita bisa mengontrol maju mundur, kiri kanan, akan tetapi kita tidak bisa mengatur naik turun dan berhentinya drone dikarenakan keterbatasan kontrolernya. Keterbatasan seperti itu. Nah, di sini kita akan play dan di sini akan otomatis mengangkat sendiri si drone-nya. Nah, kamera ini kita bisa melihat melihat drone ini dari jauh ya. Ini kita bisa belok ke kiri, kita belokkan. Nah, dan kita bisa juga belokkan ke kanan. Nah, di dalam kontrol drone pada Weeboots ini, kita tidak bisa mengontrol drone ini dengan sesuka kita, karena mungkin di setiap menitnya drone ini akan mati dan hidup. Dan jika terbalik, drone ini tidak akan berjalan lagi. Ya, mungkin ini adalah keterbatasan ketika saya menggunakan Arduino. Maksud saya menggunakan aplikasi Weeboots ini. Mungkin di dalam dunia nyata, ketika saya memakai drone, mungkin saya akan bisa melakukannya dengan sangat baik. Oke, kita lanjut. Untuk
tadi untuk demonstrasinya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari drone tersebut. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya itu yang pasti drone itu bermanfaat tergantung terhadap pemakainya ya. Drone ini telah menunjukkan kepada kita akan manfaat teknologi yang mengagumkan. Benda terbang ajaib ini menawarkan cara yang lebih mudah untuk melakukan sesuatu dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, murah, mudah, dan efisien. Pesawat tanpa awak banyak menghemat pengeluaran untuk tenaga dan bahan bakar. Drone dapat memberikan data akurat dari area yang sulit dijangkau. Tanpa mengalokasikan terlalu banyak biaya, drone juga dapat menjadi alternatif helikopter untuk hal-hal tertentu namun dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, bagus untuk fotografi dan film. Drone sangat membantu dalam memotret gambar yang bagus dan menakjubkan, dan hasilnya banyak disukai di media sosial. Fotografer profesional dan produsen film dapat meningkatkan bisnis mereka dengan berinvestasi di drone kamera yang bagus. Yang keempat, menyenangkan untuk dimainkan. Nah, di sini saya akan jelaskan kekurangannya juga. Yang pertama, mengganggu privasi. Nah, jadi ada daerah tertentu yang kita tidak boleh menggunakan drone. Oleh karena itu, banyak sekali aturan-aturan yang mesti dilaksanakan agar tidak terjadi resiko atau masalah hukum. Yang kedua, resiko kecelakaan. Yang ketiga, masalah hukum. Dan yang terakhir, potensi penyalahgunaan. Oke, di sini untuk alat-alatnya sudah saya jelaskan. Untuk fungsi drone tersebut, yang terakhir digunakan di bidang pertanian, bisa digunakan untuk penyemprotan cairan disinfektan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pemetaan. Yang keempat, bisa digunakan membantu memadamkan kebakaran. Yang kelima, digunakan di dunia konstruksi dan real estate. Yang keenam, membantu dalam eksplorasi tambang, gas dan minyak. Dan yang terakhir, digunakan untuk memantau lalu lintas. Mungkin banyak lagi untuk kegunaan-kegunaan yang dapat dilakukan oleh drone, akan tetapi saya batasi saja untuk saat ini. Terima kasih atas pengertiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau cocok untuk Anda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.